Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Kali ini, Ustazah Nailis akan mengajak kalian belajar tentang hidup damai dengan saling memaafkan. Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini memiliki tujuan pembelajaran, antara lain 1. Menjelaskan arti maaf dan memaafkan. 2. Menunjukkan pentingnya menyatakan penyesalan. 3. Meneladani sikap pemaaf Nabi Muhammad SAW. 4. Menumbuhkan semangat hidup damai melalui saling memaafkan. Mari kita memasuki arti maaf dan memaafkan. Maaf adalah pernyataan untuk menghapus kesalahan orang lain. Memaafkan berarti rela menghilangkan rasa marah dan tidak membalas dendam. Allah memerintahkan umat Islam untuk saling memaafkan demi kedamaian hidup. Mengapa kita harus memaafkan? Padahal kita sudah merasa sakit hati. Tapi, disadari atau tidak setiap dari diri kita pernah berbuat salah. Ucapan maaf menunjukkan kerendahan hati. Ucapan maaf dapat memperbaiki hubungan yang tadinya bermusuhan menjadi bersahabat. Jika kita meminta maaf dengan tulus, kita akan merasa damai. Nabi kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberi banyak teladan kepada kita. Teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antara lain: 1. Rasulullah SAW memaafkan orang yang menyakiti. 2. Penduduk Taif yang melempari beliau pun dimaafkan. 3. Beliau tidak pernah menyimpan dendam. 4. Rasulullah mengajarkan kasih sayang dan berbagi. Ada pemberi maaf yang baik, ada pemberi maaf yang baik antara lain. 1. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ikhlas meminta maaf atau memberi maaf. 2. Melepaskan hak membalas. Jika sudah memberi maaf, kita tidak perlu membalas, karena membalas adalah perbuatan yang tidak dianjurkan. 3. Tidak menuntut denda atau syarat. Jika memberi maaf, kita tidak perlu menuntut denda. 4. Menghapus rasa sakit hati. Jika kita memberi maaf, kita harus menghapus sakit hati. 5. Tidak menyisakan dendam. Kita tahu semua bahwa dendam tidak ada manfaatnya, sehingga kita tidak perlu dendam. 6. Menghilangkan amarah. Amarah itu membuat kita sesat, memancing emosi yang membawa kita ke dalam keburukan. Sehingga kita harus menghilangkan amarah. Jika kita memaafkan, banyak manfaat yang diberikan. Ustazah Nailis akan menyampaikan setidaknya ada 3 manfaat. 1. Menenangkan hati dan pikiran. Memaafkan dapat membuat hati dan pikiran tenang. Memang tidak mudah, namun jika kita sudah terbiasa memaafkan, akan 2. Menjaga persaudaraan dan pertemanan. Tidak akan terjadi permusuhan kalau mau memaafkan, bahkan persaudaraan dan pertemanan kita dapat terjaga. 3. Mendapat pahala dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sih yang tidak inginkan pahala? Memang pahala tidak dirasakan sekarang, namun menjadi bekal baik di akhirat. Nah, bagaimana cara kita dapat menumbuhkan sikap memaafkan? Yang pertama adalah dengan belajar mengendalikan emosi. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa semua orang bisa berbuat salah. Yang ketiga adalah tidak membalas keburukan dengan keburukan, dan yang keempat adalah mendoakan orang yang menyakiti agar berubah. Setelah kita mengerti tentang sikap memaafkan dan meminta maaf, mari kita melakukan refleksi diri. Apakah aku mudah memaafkan orang lain? Apakah aku pernah meminta maaf saat salah? Apakah aku masih menyimpan dendam? Apakah aku sudah meneladani sikap pemaaf Rasulullah? Setelah kita merefleksi diri kita, pada dasarnya memaafkan bukan berarti lemah, tapi justru tanda kekuatan hati. Demikian materi dari Ustazah Nailis.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.